Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua ya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sanal Farisi, biasa dipanggil Sehan Sensei. Di sini saya akan mengajar Minano Nihongo bab 18 ya. Seperti apa pembelajaran kita hari ini Minano Nihongo bab 18? Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, teman-teman, hari ini kita belajar bentuk kamus ya. Bentuk kamus atau di dalam bahasa Jepangnya itu artinya jishokei ya. Jisho itu artinya kamus ya, sedangkan kei itu artinya bentuk. Ya, jadi artinya jishokei itu bentuk kamus ya. Bentuk kamus itu kalau di dalam bahasa Jepang itu bentuk dasar ya, bentuk kata kerja dasar ya. Jadi hari ini kita akan belajar perubahan kata kerja bentuk kamus dalam bahasa Jepang ya, seperti itu. Nah, ini kita akan belajar perubahan kata kerjanya ya. Jadi kata kerja itu terdiri dari 3 golongan ya. Ada golongan 1, golongan 2, dan golongan 3 ya. Kita akan bahas satu persatu golongan 1 ya. Jadi ya kalau kalian telah belajar bentuk mas ya, kalian belajar bentuk mas dan sudah menguasainya ya, apa saja itu kata kerja dalam bahasa Jepang ya. Kata kerja bentuk mas itu adalah kata kerja yang kita pelajari pertama kali ya, bentuk mas. Lalu setelah bentuk mas kita berubah atau kita lanjut belajar bentuk kamus ya. Kita harus tahu dulu bentuk kamus itu apa saja ya. Oh ya, fungsi mempelajari bentuk kamus dalam bahasa Jepang itu agar kita bisa mengetahui ya, arti dari kata kerja tersebut apabila kita tidak mengetahui artinya ya. Karena ketika kita membuka kamus bahasa Jepang itu tidak ada kata kerja bentuk mas ya. Bentuk mas itu memang yang pertama kali kita pelajari, tetapi itu bukan bentuk kamus ya, itu hanya bentuk sopan saja ya. Nah, dengan mempelajari bentuk kamus kita bisa tahu ya kata kerja yang kita maksud itu artinya apa dengan cara melihatnya di kamus ya. Karena di kamus itu kata kerja hanya bentuk kamus saja, seperti itu ya. Oke, itu fungsinya kita belajar bentuk kamus ya. Dan yang kedua itu fungsinya agar kita bisa mengetahui perubahan kata kerja selanjutnya ya. Nanti selanjutnya kita akan belajar perubahan bentuk T, perubahan bentuk ta ya. Dan itu semua kalau menurut saya pribadi itu lebih enak dirubah dari bentuk kamus terlebih dahulu ketimbang bentuk mas ya. Jadi ini penting kita pelajari ya. Ini harus kita kuasai ya. Oke, lanjut kita ke perubahan ya. Jadi untuk kata kerja golongan 1 itu akhiran huruf katanya berbunyi utsuru munubu kugusu ya. Kalau kalian perhatikan ini semuanya vokal U. Ini semuanya vokal U semuanya ya. Utsuru munubu kugusu. Ya. Ini kata kerja yang akhirnya berbunyi seperti ini ya. Ini untuk golongan 1. Nah, cara perubahannya itu adalah dengan coret membentuk kata kerja bentuk mas ya. Masnya yang hilang, lalu ubah huruf terakhir dari i itu menjadi u ya, seperti contoh di sini ya. Kita ambil salah satu kata kerja aja dari setiap bunyi, akhiran bunyi ya. Akhiran u ada kaimas ya. Kaimas masnya hilang, coret. Lalu nah ini yang saya merahin ini tuh akhiran huruf setelah masih coret ya, akhirannya i lalu diubah ke vokal u jadi u ya, karena dari golongan huruf a i u e o ya, kai jadi kau seperti itu ya. Lanjut kita ke su ya, dari macimas ya, dari emak, contoh katanya macimas ya, masnya hilang tinggal tersisa ci-nya karena golongan huruf dari ta ci su te to ya, jadinya kesu, jadinya matsu ya, seperti itu. Lalu untuk berbunyi ru ya, contohnya ada sukurimas ya, masnya hilang rari rurero jadinya ru. Mu ya, dari kata contohnya yomimas masnya hilang, mi nya diubah ke mu ya, karena mami mu memo.
ya. Sinu ya dari contohnya sinimas jadi sinu ya. Ni-nya kan dari golongan huruf na, ni, nu, neno ya. Dan seterusnya ya. Oke, dan seterusnya ini ya. Yobimas jadi yobu ya. Babi bu bebo kan akhirannya kakimas kaku ya. Oyogimas oyogu ya. Sagasimas sagasu ya. Seperti itu ya. Kalau untuk awal-awal memang agak sulit ya. Tapi kita harus biasakan ini. Oke. Lanjut ke perubahan kata kerja golongan 2 ya. Nah, jadi kalau kata kerja golongan 2 itu akhiran bunyinya itu eru dan iru ya. Sedikit berbeda dengan golongan 1 ya. Kalau golongan 1 tadi akhirannya utsuru munubuku busu ya. Ini eru dan iru. Oke. Jadi perbedaannya di situ ya. Nah, cara perubahannya bentuk mas lalu tambah ru ya. Ini sedikit berbeda dengan golongan 1 yang harus dicoret masnya lalu diubah terakhir bunyi i menjadi u ya. Sedangkan perubahan kata kerja golongan 2 itu masnya yang harus hilang, hanya ditambahkan ru. Sedikit lebih mudah ya. Contoh tabemas jadi taberu. Masnya hilang tambah ru jadi taberu. Akemas akeru, iremas ireru ya. Ini belakangnya eru semua nih ya. Huruf akhirannya. Dan iru contohnya kata mimas jadi miru ya. Okimas okiru ya. Seperti itu ya. Ini yang golongan 2 perubahannya sedikit lebih mudah, tetapi ini kata kerjanya enggak terlalu banyak apabila dibandingkan dengan golongan 1 ya. Jadi di situ perlu penghafalan ya. Perlu penghafalan kosakata kerja dalam bahasa Jepang ya. Nah, di sini ada catatan penting ya. Ada pengecualian ya. Jadi ada beberapa kata kerja berakhiran eru dan iru tetapi bukan termasuk kata kerja golongan 2 ya. Ini kuncinya, Bu. Yang berakhiran eru dan iru tetapi bukan termasuk kata kerja golongan 2 tapi golongan 1 ya. Nah, di sini perlu penghafalan nih ya. Karena berpengaruh terhadap perubahan kata kerja lainnya ya. Ini saya tambahkan beberapa saja yang kita pelajari dengan kata kerja yang biasa ketemu ya di level dasar. Ada hairu jadi hairimas ya. Hasiru hasirimas, siru dari kata sirimas, kairu kairimas ya. Jadi ini semua empat ini itu golongan 1 meskipun akhiran bunyinya ada yang eru ya. Contohnya kayak kairu kan ini bunyinya eru nih, tapi golongan 1 nih ya. Sedangkan yang lainnya ada hairu, hasiru, siru ya. Itu akhirannya iru, tetapi ya itu golongan 1 bukan golongan 2 ya. Jadi ini pengecualian ya. Jadi harus diperhatikan ya. Jangan sampai salah ya. Oke. Nah, ini yang terakhir perubahan kata kerja golongan 3 ya. Sebenarnya kata kerja golongan 3 juga banyak ya, tetapi yang menjadi fokus kita perubahannya itu adalah bentuknya, akhirnya. Contohnya ada kata simas dan kimas ya. Simas, kata kerja yang berakhiran simas itu banyak sebenarnya ya. Contohnya ada benkyo simas ya. Ada hapyo simas, hakeng simas dan sebagainya ya. Tetapi anggaplah benkyo simas ya yang kita pelajari di level dasar ya. Benkyo simas jadinya benkyo suru ya, atau simas jadi suru. Gemu wo simas, gemu wo suru ya. Nah, depannya kata depan sebelum simas tadi kan saya menambahkan benkyo. Nah, itu benkyonya tidak berubah. Kenapa tidak berubah? Karena benkyo itu kata kerja, bukan karena benkyo itu kata benda, sedangkan simas kata kerja. Jadi yang diubahnya hanya simas saja. Simas jadi suru ya. Lalu kimas ya, kimas di sini kimas datang ya menjadi kuru. Seperti itu teman-teman ya. Oke, itu tadi perubahan kata kerja bentuk kamus dari golongan 1, 2 dan 3 ya. Saya harap kalian bisa memahaminya dengan baik ya. Oke, kita lanjut ke pola kalimat selanjutnya. Ada ya, jishokai plus kotoga dekimas ya. Jishokai itu tadi ya kata kerja bentuk kamus plus kotoga dekimas ya.
dekimasu itu bisa, ya, bisa. Oke. Nah, pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan bisa dengan menggunakan kata kerja, ya. Ya, ditambahkan koto, ya. Nah, koto di sini fungsinya tuh untuk mengkata bendakan kata kerja, ya. Jadi nggak, ya, kita lanjut dulu ke contoh, ya. Contohnya ini Nihongo wo hanasu koto ga dekimasu, ya. Bisa, ini kalau bahasa Jepang dari belakang, ya, bisa berbicara bahasa Jepang, ya. Di sini koto tidak ada artinya, ya. Koto di sini itu fungsinya untuk mengkata bendakan kata kerja, ya. Dalam hal ini kata kerja hanasu, ya, dikata bendakan dengan koto, ya. Ini sudah aturan dari sana, jadi nggak bisa Nihongo wo hanasu ga dekimasu, itu tidak bisa, ya, nggak bisa, harus pakai koto, wajib, ya. Lalu ada naifude sakana wo kiru koto ga dekimasu. Nah, di sini kita bisa memvariasikannya dalam bentuk lain, ya, dengan menggunakan partikel de, ya. Bisa memotong ikan dengan menggunakan pisau, ya. Jangan lupa kotonya, ya. Kiru itu memotong, ya. Kiru memotong, sakana ikan. Nah, lalu contoh yang terakhir ada kanji de kaku koto ga dekimasu. Bisa menulis menggunakan kanji, ya, seperti itu. Itu contoh kalimat menggunakan kata kerja bentuk kamus atau jishoke plus koto ga dekimasu, seperti itu. Nah, kalau dulu kita belajarnya kan nani ga dekimasu, contohnya nihongo ga dekimasu. Dalam hal itu si nihongo itu tidak perlu pakai koto karena sudah dalam bentuk kata benda, ya. Nihongonya udah dalam bentuk kata kerja, jadi gak perlu pakai koto, jadi langsung aja nihongo ga dekimasu. Tapi karena ini pakai kata kerja, harus pakai koto, ya, setelah kata kerja tersebut, ya, seperti itu. Oke, pola selanjutnya itu menyatakan hobi, ya, shumi. Oke. Nah, contoh kalimatnya watashi no shumi wa ongaku desu, ya. Hobi saya itu bermusik, ya. Ini biasa aja. Nah, ini yang berbeda nih. Watashi no shumi wa ongaku wo kiku koto desu, ya. Untuk menyatakan hobi dan ada kata kerjanya itu wajib menggunakan koto, ya. Fungsinya sama seperti tadi untuk mengkata bendakan kata kerja, ya. Harus pakai koto, ya. Hobi saya mendengarkan musik, ya. Lalu ada watashi no shumi wa ryori desu, ya. Hobi saya masak, ya. Tapi ryori di sini kata benda, ya. Sedangkan yang di bawahnya watashi no shumi wa ryori suru koto desu. Karena ini ada suru kata kerja, jadinya pakai koto, ya, koto desu. Hobi saya memasak. Artinya sama saja, ya. Hanya beda pola, ya. Oke, ini yang terakhir, ya. Ada pola kalimat maeni yang artinya sebelum, ya. Rumusnya atau polanya, ya, ada kata kerja kamus atau jishoke, ya, lalu tambah maeni. Nah, sedangkan untuk kata benda itu ditambahkan no, ya, lalu maeni ditambahkan maeni, ya. Jadi nani no maeni, nani maeni, ya. Oke. Contoh kalimatnya, ya, Nihon de hataraku maeni nihongo wo benkyou shimasu, ya. Jadi diartikannya dari koma nih. Kalau mau gampang dari sebelum koma. Sebelum koma, ya. Jadi kita baca sampai koma dulu, ya. Artiin ininya nih, yang kata ininya kalimat di sini yang belakangnya. Baru kita artiin belakangnya. Tapi bisa juga kalau kalian udah levelnya advance, ya, atau tinggi, diartiinnya dari belakang juga bisa, ya. Tapi kalau untuk pemula, saya dulu yang waktu awal-awal belajarnya dari koma dulu nih. Baca dulu sampai koma. Nihon de hataraku maeni, sebelum, ya, maeni itu sebelum bekerja di Jepang, belajar bahasa Jepang, ya. Atau belajar bahasa Jepang sebelum kerja di Jepang, itu bisa, ya. Jadi kalian bisa mengartikannya apa aja asalkan benar, ya, metodenya. Neru maeni ha wo migakimasu, ya. Sebelum tidur menggosok gigi, ya, atau menggosok gigi sebelum tidur. Oke.
Asagohang no mae ni ya ryori wo shimasu ya. Sebelum, nah ini kata benda nih asagohang ya. Asagohang no mae ni sebelum makan memasak atau memasak sebelum makan pagi ya, seperti itu. Nah, bagaimana pembelajaran kita hari ini minasan ya? Saya harap ilmunya dapat tersampaikan dengan baik ya. Minano Nihongo bab 18 ini ya. Memang tidak terlalu banyak ya yang kita pelajari hari ini. Tetapi yang menjadi fokus utama kita itu kalian harus menguasai dulu perubahan kata kerja ini ya. Perubahan kata kerja bentuk kamus itu yang harus kalian pahami dulu ya. Setelah kalian memahaminya, kalian pasti bisa untuk mempelajari pola kalimat yang dipelajari hari ini ya. Tadi bentuk maeni ya, bentuk kotoga dekimasu itu sudah pasti bisa yang menyatakan hobi. Itu semua bisa kalau kalian sudah menguasai ini ya. Jadi pesan saya, kuasai bentuk kamus ya. Itu saja dari saya. Hai minasan, kyo no jugyo wa kokomade desu. Hai. Mata kondo.